Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi amin. Melanjutkan hadis tentang Islam, iman, ihsan di hadis kedua kitab Al-Arba'in syarah kitab Al-Wafi syarah dari Al-Arba'in Syekh Mustafa Al-Bugho. Yang pertama adalah tentang pemahaman hadis dan petunjuk hadis yang kita bisa ambil manfaatnya. Yang pertama adalah tahsinus thiyabi wal hay'ah. Kedatangan seseorang yang datang masuk pada majelis Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita bahwasanya di dalam majelis ilmu, di dalam masuk ke masjid dan bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam masjid, tentunya dengan adab, tentunya dengan pakaian yang bersih, pakaian yang terdapat di dalamnya juga wangi-wangian, yang dimana di dalamnya juga sama ingin memberikan pengajaran kepada kita tentang pentingnya kebersihan. Juga kita juga di dalam majelis harus menjadi perhatian terkait tentang akhlak, ya, bihalihi wa maqalihi. Akhlak itu dari segi keadaan, pakaian dan perkataan. Jadi selama di dalam masjid dan selama di dalam majelis ilmu, hati-hati dalam perkataan untuk dijaga. Jangan sampai ada keadaan di dalam majelis ilmu ada suatu adab-adab yang kurang baik, baik perkataan, baik pakaian, baik juga dalam segi perilaku. Inilah pentingnya terkait tentang hadis Islam, iman, dan ihsan. Kedua, memahami kembali tentang makna Islam. Kemarin makna Islam itu adalah al-inqiyad. Jadi Islam itu ajaran yang menuntun, Islam itu ajaran yang mengarahkan, Islam itu ajaran yang mengatur, yang dimana seorang hamba yang ikut aturan ajaran Islam, aturan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, maka oleh Allah Subhanahu wa taala masuk pada kategori definisi kedua, seseorang tersebut akan Islam. Islam itu dari aslama yuslimu, selamat dan menyelamatkan. Bagaimana pondasi menyelamatkan? Pondasi yang harus kita bangun adalah yang pertama, kembali memaknai pentingnya makna syahadat. Yang dimana makna syahadat itu akan menjadi penguatan ketika aplikasi ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah saum, dan ibadah haji yang di dalamnya harus menjadi pondasi. Makanya orang yang sudah sempurna rukunnya, orang yang sudah mengerjakan rukun-rukun atau asas-asas pokok dalam Islam, harus ada namanya penjagaan, muraqabatullah, ibadah-ibadah yang senantiasa diawasi oleh Allah. Makanya Islam ini harus membentuk dasar pola iman. Dan yang ketiga adalah iman. Iman itu apa? Iman itu adalah membenarkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertulis. Jadi bagaimana seseorang bisa mengerjakan suatu ibadah tetapi pemahaman perintah Allah yang tertulisnya tidak memahami? Maka bagi orang Islam yang dalam mengerjakan ibadah kembali melihat perintah Allah yang tertulisnya apa. Jadi dalam ibadah apa yang tertulis itu yang dikerjakan. Makanya kebalikannya, di dalam perintah ibadah tidak ada yang tertulis, maka jangan dilakukan.
Jadi pada dasarnya itulah sederhananya ajaran. Jangan sampai terbalik, sesuatu perintah yang tertulis malah tidak dilakukan, tetapi sesuatu yang sesuatu yang tidak tertulis malah dikerjakan. Atau sesuatu yang tertulis menambah kaifiat dalam pelaksanaan ibadah. Itu pun sama. Makanya itu tidak termasuk iman. Kenapa tidak termasuk? Karena iman itu membenarkan bukan hanya perintah tertulis saja, tetapi melihat apa yang telah dan oleh Rasulullah SAW itu dalam praktek kaifiatnya dikerjakan. Makanya yang menjadi patokan iman adalah satu, harus meyakini akan adanya entitas Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq. Seluruhnya ketika diciptakan ada suatu ajaran aturan-aturannya. Tidak mungkin Allah menciptakan tanpa ada aturan. Tidak mungkin Allah ciptakan manusia tanpa ada arahan. Tidak mungkin ada ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya suatu tuntutan, arahan, ajaran yang itulah di mana suatu konsep Allah Subhanahu wa taala, penciptaan bukan hanya diciptakan tetapi ada suatu arahan yang di mana manusia mengikuti arahan akan menjadikan suatu jalan keselamatan. Itulah Islam. Maka imanlah menjadi dan membentuk seseorang untuk menguatkan ibadah-ibadah yang tadi. Nah, berikutnya, iman juga tidak cukup hanya meyakini, membenarkan wujud Allah sebagai Al-Khaliq, yang dimana Al-Khaliq itu kita juga harus melanjutkan sesuatu hal bahwasanya tidak ada sesuatu yang menyekutukannya, yang menyamainya, yang membersamainya, yang lainnya, yang mana sesuatu yang bersama Rasul, yang bersama Allahnya ada kekuatan-kekuatan yang lain, nah itu tidak. Berikutnya, iman juga harus disertakan dengan membenarkan akan adanya malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat dan patuh turut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya bahwasanya juga tentang malaikat, jangan ada satu anggapan malaikat mempunyai dan tersifati sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat atau sifat laki-laki, sifat perempuan, ya, atau juga bergender seperti itu. Dan malaikat juga harus kita juga harus meyakini bahwa malaikat itu tidak berketurunan. Dan jumlahnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Berikutnya membenarkan adanya kitab, membenarkan rasul, membenarkan hari kiamat, dan membenarkan takdir, meyakini akan adanya takdir. Takdir dua, takdir buruk dan takdir baik. Itulah rukun iman. Dan berikutnya yang keempat, al-islamu wal iman. Islam dan iman. Kemudian Syekh Mustafa Al-Bugo memberikan penjelasan kepada kita, wa mimma taqaddama ta'lamu annal islama wal imana haqiqatani mutabayatani lughatan wa syar'an. Dan sesuatu yang telah pertama kali diketahui bahwasanya Islam, iman itu adalah dua hakikat yang mana saling menjelaskan secara bahasa dan istilah. Jadi Islam dan iman mau tiasa dipisahkan. Dugikeun ka ada satu mukadimah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, nikmat iman tuh kan duanya.
Jadi nikmat Islam, nikmat iman. Jadi dua-duanya tidak mungkin dipisahkan. Adanya Islam, ada kenikmatan iman. Adanya kenikmatan iman, adanya kenikmatan Islam. Itulah dua hal yang harus saling berkaitan. Wa hadza huwal aslu fil asma'il mukhtalifah. Dan hal ini dua pokok di dalam nama-nama yang berbeda. Jadi Islam berbeda secara definisi, iman berbeda secara definisi, akan tetapi saling berkaitan. Wa qad yatawassa'u syarr fayat laku ahadahuma alal akhir ala sabilil tajawuz. Wala ibratan bi imani dunal Islam. Akan tetapi berbeda ibarat iman tanpa Islam. Kama la ibratu bi islami duna iman. Seperti halnya ada perkataan atau pernyataan Islam tanpa adanya iman. Li'annahuma mutalazamani. Sesungguhnya kata atau diksi iman dan Islam dua-duanya saling mutalazam. Mutalazam itu saling menguatkan. Ya, lazim. Harus menjadi kemestian di dalam diri seorang muslim. Fala budda minal iman bil qalbi wal amali bil a'dha'i. Fala budda, maka mesti minal iman, di antara iman bil qalbi dengan hati, wal amali dengan amal, wal amalu bil a'dha'i, dan amal dengan anggota tubuh, dengan jasad, gitu ya. Maka kemestian iman itu harus menjadi keyakinan dalam hati dan terpancar dalam aktivitas. Jadi seseorang itu tidak bisa dikatakan iman hanya dengan hatinya, tetapi iman itu terpancar dari amalnya. Apa itu amalnya? Manusia itu amalnya dari perkataan. Maka perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mengandung hikmah, terpancar iman dalam hati. Sebaliknya, jika perkataannya buruk, menghina, membuli, menyakiti, merendahkan, maka itulah cerminan iman di dalam hati. Nah, berikutnya juga sama. Perilaku jika seseorang terlihat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar, syarat rukun di dalam ibadah salat, dalam saum, maka itulah suatu iman yang terpancar pada amalan. Tentu tertiasa dipisahkan. Amalan hati, amalan jasad, amalan lisan tidak bisa. Sampai ada yang kemarin pernah disampaikan bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu kata Nabi terdapat 70 cabang. Dina 70 cabang, iman itu dibagi 3. 1, iman yang terdapat pada perkataan lisan, iman yang terdapat pada hati, dan iman yang terdapat pada jasad. Yang terbanyak adalah iman yang terdapat pada hati. Jadi hati seorang muslim harus penuh dengan keimanan. Tawakal, ikhlas, sabar, khauf, roja, kemudian ikhlas. Itulah yang harus ada dalam hati kita. Agar kemudian lisan kita bisa menjaga dari perkataan-perkataan yang menyinggung. Itulah terpancar iman. Berikutnya yang kelima, mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu, di dalam hadis yang kemarin bahwasanya Nabi ditanyakan tentang akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi mengatakan qala anta budallah, beribadah kepada Allah, ka'annaka, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, sesungguhnya engkau melihatnya, fa illam takun, jika keadaannya engkau tidak tarahu, melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah melihatmu. Maka ihsan didefinisikan oleh Syekh
Mustafa Al-Bugo, al-ihsanu, ihsan itu huwa adalah al-ikhlasu, ikhlas. Wal itqan, itqan itu yakin, dari kata sama ya, yakin. Itqan sempurna, cakap ya, itqan. Jadi ihsan itu membentuk suatu pengawasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, disiplin tanpa dilihat, tertib tanpa diatur, begitunya. Itulah ihsan. Khusyuk tanpa ada yang melihatnya. Khusyuk tanpa sedikit banyak jumlahnya. Itulah ihsan. Yang menampilkan kata berikutnya adalah bentuk keikhlasan. Keikhlasan itu intinya adalah kemurnian tujuan. Yang mana amalan manusia yang dikerjakan oleh manusia tujuannya hanya pada Allah. Tujuannya sesuai dengan perintah yang tertulis oleh Allah. Jika seseorang tujuannya kepada Allah, maka akan sampai amalannya naik kepada Allah. Jika amalnya hanya ingin dilihat oleh manusia, hanya ingin mendapatkan sanjungan, maka amal ibadahnya hanya mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang ia tujuankan kepada manusia. Apa? Sanjungan, pujian. Wal itqan, dan menambah kekuatan dalam ibadah. Ai takhlisu fi ibadatillahi wahdah. Maksud ihsan diartikan ikhlas dan itqan itu adalah engkau memurnikan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Seperti itu. Kemudian ma'at tamamul itqan, disertai dengan kesempurnaan perintah kepada Allah. Ka'annaka tarahu waqta ibadatihi, seolah-olah engkau melihatnya ketika engkau beribadah. Upami damel aya atasan susu tuh Pak. Maksudnya ngobrol salit, ada suatu sikap malu tidak ya, benten sareng damel teu aya atasan ya, nyantai gitu. Nah, itulah yang menjadi bahwasanya ibadah itu yang semestinya harus ada dan harus ada di dalamnya ihsan. Ya, ihsan. Fa illam taqdiru ala dzalika, maka jika tidak memperkirakan hal itu, fatadzkuru annallaha yushahiduka, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu gitu. Wa yara minka, dan melihat darimu kulla saghirin wa kabirin, setiap amal ibadah yang kecil dan amal ibadah yang besar. Itulah ihsan. Ari orang salat ikhlas Pak? Ikhlas? Ari ikhlas teh disampaikan dengan lisan, abi mah ikhlas. Gitu. Ari ibadah salat Bapak terang dalil-dalilna, surat naon gitu, terang. Pernah meneliti tentang perintah-perintah Allah tentang salat? Aya tafsir anu disusun ku Syekh Al-Utsaimin, di situ ada Kitabus Shalah. Jadi tafsir yang menjelaskan ayat-ayat tentang salat. Antos maca ya. Tina tafsir eta teh dijelaskan tentang makna salat secara definisi. Kedua, secara tinjauan fikih. Nah, kemudian ibadah salat disandingkan dengan ayat-ayat
tentang sosial. Kemudian sholat disandingkan dengan ayat-ayat yang menyangkut ibadah, di mana ibadah tersebut disangkut pautkan juga dengan keluarga. Jadi sholat itu dimensinya sangat luas, di mana ibadah sholat yang kita kerjakan secara individu mampu berdampak pada dimensi yang lain. Dimensi keluarga ada, ya. Di surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka kepada keluargamu bis-shalah untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan ketika memerintahkan ibadah salat kepada keluargamu harus disertai dengan sabar. Salat dan sabar. Jadi ngajak salat, ini barang salat kamu rangkali kaputra urang teh kedah sabar. Kitunya sabar. Sabar teh kumaha? Hiji barangkali tiasa diajak salat usia terus tiasa nyarios umur 4 tahun diajak salat. Diajak ya. Terus mulai TK terus tiasa ngapalkeun nya. Terus ngapalkeun, diajarkeun takbirna, azanna, iqamahna, surat Al-Fatihahna. Terus ajeng deui ningkatkeun SD mah terus mulai gerakan nya, gerakan 7 tahun. Hafalanna dites, dikawit awal takbir sareng salam dites. Gerakanna dites. Tingkatkeun. Mulai membiasakan teh 5 waktu dugikeun ulah dugikeun ka bolong-bolong. Salat subuhna kumargi kulem murangkalina digugahkeun sesah, setengah genep sesah, jam genep sesah. Gugah weh plus henteu. Teras siangna kumargi aktivitas ameng murangkalih teh nya, ameng. Terus di urang tadi jaga demutan dugikeun Allah dugikeun ka bolong-bolong. Nah, itulah yang dinamakan sabar. Terus dugikeun naikkeun levelna. Dugi ka terbiasa menjaga jangan sampai bolong-bolong. Nah, berikutna tiasa teu dugikeun ka ngajarkeun ka rerencanganna. Tah kitu salat teh. Jadi kurang terus dibiasakan sholat tertib itu harus berawal dari rumah dulu. Jadi sebelum ke masjid tuh anak-anak kita itu ajarkan sholat yang benar di masjid, di rumah sebelum ke masjid agar kenapa? Agar ketika di masjid tidak mengganggu, agar di masjid kondusif seperti itu. Makanya peran fungsi keluarga untuk bisa mengajarkan sholat itu akan berdampak anak ketika sholat di masjid, sholat yang ada di wilayah ruangan sekolah dan yang lainnya. Itulah ibadah yang mana menyaratkan akan adanya ihsan. Berikutnya as-sa'atu wa amaratiha. As-sa'atu hari kiamat, wa amaratiha dan tanda-tandanya. Ilmu waktu qiyamah, pengetahuan waktu terjadinya kiamat. Mimma ikhtassallahu bi'ilmihi, di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. Walam yatlu'u alaihi ahadan, dan tidak ada yang yatlu. Ada iklannya. Tola timbul, dan tidak ada yang timbul alaihi kepadanya ahadan satupun min khalqihi dari ciptaannya, malakan au kana rasulan, baik itu seorang malik raja malakan kana au rasulan atau utusannya.
Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, mal mas'ulu, apa yang ditanyakan, apa yang menjadi pertanyaan, anha darinya, bi'a'lama minas sa'il, sesungguhnya lebih mengetahui dari penanya. Jadi seseorang yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Jadi yang menanya itu lebih tahu. Walakinnahu, akan tetapi, ajabahu, jawaban, an ba'di amaratiha, dari sebagian tanda-tandanya, allati tasbiquha, yang sesuatu pertanyaan yang telah lalu, wa tadullu ala qurbiha, akan tetapi pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang itu menanyakan tentang petunjuk yang menjadikan dekatnya hari kiamat. Yang pertama apa? Fasaduz zaman, rusaknya zaman. Wa dha'ful akhlaq, lemahnya akhlak. Haitsu yaksiru uquqil aulad, sekiranya banyak anak-anak yang berdosa. Wa mukhalifatihim li abaihim, yang mana dosa anak itu menjadikan kepada ayah-ayah mereka, fayu'amilunahum, dan maka mereka bergaul, muamalatus sayyid li abidihi, dalam pergaulan yang mana pergaulan itu menjadi buruk. Jadi tanda-tanda kiamat itu adalah sudah rusaknya zaman. Tanda rusaknya zaman adalah lemahnya akhlak. Makanya sekarang kurikulum itu berubah dengan kurikulum karakter. Ya, kurikulum karakter. Padahal Islam sudah lebih dulu berbicara tentang karakter. Justru akhlak itu adalah diksi yang lebih tinggi levelnya daripada karakter. Karakter itu karakteristik, ya, ciri-ciri saja. Tetapi kalau akhlak sudah membentuk pada sikap. Berikutnya, Islam juga telah lebih dulu bagaimana berbicara tentang akhlak. Akhlak itu kan ada akhlak kepada diri. Akhlak kepada diri, Islam sudah mengajarkan bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada diri seorang muslim untuk tidak menyakiti. Kedua, untuk menjaga diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Menjaga diri dari suatu perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan itu tidak mendatangkan suatu kemanfaatan. Dua, akhlak Islam juga mengajarkan kepada muslim terkait akhlak kepada orang. Ya. Bagaimana akhlak bertetangga dengan baik, bagaimana akhlak dengan sesama dengan baik, juga sudah diajarkan. Berikutnya, akhlak kepada penguasa juga sudah tersampaikan oleh Islam. Sampai dengan akhlak kepada Allah. Islam sudah lebih dulu terkait tentang akhlak. Makanya tanda kiamat adalah sudah rusaknya zaman, ditandai dengan lemahnya akhlak. Kemudian berikutnya, in'ikasu al-umur wa ikhtilatuha hatta yusbihu asafilan nasi mulukul ummah wa ru'usuha. In'ikasul umur, ini apa terjemahnya?
memutarbalikan suatu perkara. Wahtilatuha dan mencampur adukan. Sekarang sudah banyak ya membulak-balikan suatu hukum dan mencampur adukan hukum. Hatta yusbihu, sehingga terdapat asafil. Safil itu dari kata safola ya. Asafil, suatu kerendahan manusia, mulukul ummah wa ru'usuha. Watusannadul umur li ghairi ahliha, menyandarkan suatu perkara yang mana bukan pada ahlinya. Jadi itulah menjadi bagian yang kedua, bahwasanya tanda kiamat itu yang kedua adalah banyaknya suatu perkara-perkara yang mana perkara tersebut diputarbalikan perkaranya dan mencampur adukan suatu perkara. Maka para penguasa yang hari ini diberikan amanah itu memberikan suatu tanggung jawab kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Wa yukthirul mal fi aidin nas, banyak harta-harta di tangan-tangan manusia. Jadi yang berikutnya bahwasanya banyak perkara-perkara yang kabur, yang mana perkara tersebut banyak menjadikan tanda rusaknya tandanya kiamat. Banyak harta-harta yang ada di tangan manusia itu menjadi tidak mengalir lah ya, tidak menyebar. Wa yuksirul badhi was-sarfi, dan banyaknya penyimpangan. Wa yatabahi an-nasu bi'uluwil bunyan, dan banyaknya orang-orang yang meninggikan bangunan. Karena apa? Kemarin yang menjadi bagian orang-orang saling meninggikan bangunan itu adalah ada suatu niatan tafakhuron wariyaan, membangga-banggakan dirinya, dan riya. Riya itu amalan, memperlihatkan amalan kepada manusia dengan tujuan ingin pujian. Kemudian berikutnya wa kathratul muta'u wal athasu, dan banyaknya suatu hal-hal yang menjadi bagian perhiasan-perhiasan. Wa yuta'ali 'alal khalqi wa yamliku amruhum man kana fi faqrin wa bu'sin ya'ishuna 'ala ihsanil ghairi minal badwi war ri'ah wa ashbaihim. Itulah kata Syekh Mustafa Al-Bugha, banyak perkara-perkara tanda-tanda kiamat itu, banyak perkara-perkara yang mana perkara tersebut diputarbalikan, dicampur adukan, dan menyandarkan perkara amanah kewenangan itu kepada orang yang bukan ahlinya. Berikutnya yang ketujuh, maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada Umar, seseorang yang datang kepada Nabi dalam suatu majelis. Yang ketujuh adalah as-su'alu anil ilmi, bertanya tentang ilmu. Al-muslimu innama yas'alu amma yanfa'uhu fi dunyahu au akhiratihi. Seorang muslim selalu bertanya tentang sesuatu yang memberikan kemanfaatan perkara terkait dunia dan akhiratnya. Wa yatrukus su'al amma la faidata fihi, dan meninggalkan suatu pertanyaan
yang dimana pertanyaan tersebut tidak ada faedahnya. Kama yang bagi liman hadara majlisu ilmi, sebagaimana kemestian orang yang hadir dalam majlis ilmu. Wala masa annal hadirina bihajati ila mas'alati ma, dan yang hadir itu memberikan atau mendengarkan sesuatu atau menanyakan sesuatu perkara atau masalah. Walam yus'al anha ahadun, jadi tidak bertanya sebelum yang bertanya itu selesai. Seperti itu. Walam yas'al, dan tidak bertanya anha dari masalah ahadun, seorang pun. Jadi menunggu dulu ya, satu persatu. Ayyas'ala huwa anha wa in kana huwa ya'lamuha. Jadi bertanya tentang masalah sampai dia mengetahuinya. Liyantafi'a lil majlisi bil jawab, untuk memberikan kemanfaatan ahli majlis dengan jawabannya. Wa man su'ila an syai'in, barang siapa yang bertanya tentang sesuatu, la ya'lamuhu, yang ia tidak tahu, wajaba alaihi ayyakul, maka wajib kepada yang ditanyanya untuk mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Jadi Nabi ditanya tentang sa'ah, kalimat mas'uluna a'lamu al mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, itu Nabi tidak tahu. Maka yang bertanya kepada yang ditanya itu mengatakan tidak tahu. Wa dzalika dalilu wara'ihi wa taqwahu wa ilmihi as-sahih. Hal itulah ingin memberikan petunjuk kepada kita tentang wara', ya, takwa, wa ilmihi sahih, dan sesuatu ilmu yang benar. Jadi jika ada suatu pertanyaan, yang pertanyaan itu ia tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Ya. Jangan sampai perkara itu ia berikan jawaban, akan tetapi jawabannya menjadi tidak berdasarkan apa yang menjadi sumber jawabannya. Dan terakhir tentang min asalibit tarbiyah. Asalib. Di antara hal-hal yang menyangkut terkait tentang tarbiyah. Apa? Satu, thariqatus su'al wal jawab. Thariqah itu metode. As-su'al, pertanyaan, wal jawab, dan jawaban. Jadi hadis ini ingin memberikan pendidikan kepada kita tentang tarbiyah, metode, thariqah, bagaimana cara bertanya dan cara menjawab. Gitu. Minal asali tarbawiyah an-najihah qadiman wa hadisan. Di antara metode, ya, cara-cara pendidikan yang benar, ya, qadiman wa hadisan. Jadi yang dulu dan sekarang, seperti itu. Waqad taqarrarat fi ta'limin nabi, dan sungguh Nabi mengulang-ulang pada kajian taklimnya.
li ashabihi fi katsiri minal ahaditsin nabawiyah, kepada sahabat yang kebanyakan diantaranya hadis-hadis Nabi. Lima fiha min laftin tibahu as-sami'ina wa i'dadi adhanihim litalqiya al-jawab as-sahih. Ingin memberikan suatu penjelasan kepada yang belajar adalah untuk benar-benar mendengar dari apa yang menjadi pertanyaan. Makanya di dalam hadis yang ini sahabat itu tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menyanggah dari kehadiran seseorang kepada Nabi. Semuanya sahabat itu menyaksikan. Semuanya sahabat melihat dengan baik, mengamati dengan baik. Barulah Nabi mengatakan kepada Umar, bertanya kepada Umar, Umar ada di tengah-tengah Nabi, maka Nabi mengatakan kepada Umar, Umar, inilah seseorang itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kita sekalian tentang agama. Itulah pentingnya hadis ini, bahwasanya dan kita baca hari ini ya, dan hadisnya sangat mutawatir ya, sangat mutawatir karena diriwayatkan diantaranya sampai dengan 8 sahabat ya, 8 sahabat. Ada Abu Hurairah, ada Umar, ada Abu Dzar, ada Anas, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar ya, Ibnu Umar. Jadi Umar itu punya anak namanya Ibnu Umar. Wa Abu Amr al-Ash'ari, Jarir al-Bajili. Nah, hal-hal yang terkait tentang pendidikan ini bisa diambil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai ta'lim. Makanya nilai-nilai ta'lim itu dalam hadis ini sangat penting. Makanya di dalam ta'lim hati-hati ya. Hati-hati. Kenapa? Yang menyampaikannya hati-hati, yang menerimanya hati-hati. Kemudian di dalam majelisnya pun ada adab-adabnya, apalagi dan sekalipun di masjid. Maka masjid ini menjadi dan kembalikan kembali marwah masjid. Jangan sampai masjid, sekolah, rumah disamakan. Ada adab-adab yang berbeda. Adab di rumah berbeda dengan adab di masjid. Adab di sekolah juga berbeda. Ya, dengan adab yang ada di masjid. Itulah penjelasan Syekh Mustafa Al-Bugho terkait hadis yang kedua. Hadis tentang Islam, iman, ihsan. Alhamdulillah. Seberapa kali pertemuan, Pak? 2 hadis. Boleh, ya, Pak. Yang tadi di awal Ustaz jelaskan mengenai hadis dalam menjalankan ibadah di dalam Islam itu kan sudah dijelaskan ya di hadisnya. Nah, kadang tadi Ustaz bilang tidak boleh menambahkan atau mengurangi yang sudah ditentukan. Saya sebagai orang yang sekarang sedang belajar gitu saja, karena dari awal belajar saya kan awal belajar itu dengan orang tua. Nah, kan misalkan apa saja sih yang misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi kita di kota Bandung gitu, ada apa saja contohnya Ustaz yang memang Ustaz sering lihat gitu di kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin ada beberapa orang itu yang masih menambahkan atau mengurangi. Khusus apa gitu. ya. Satu, kita masuk pada ranah yang ibadah ya. Nah, ibadah mah niat, kaifiat, atos aya contohna di Nabi. Hadis perkawis tentang ibadah salat. Hiji. Kamari hadis pertama tentang niat. Ari niat teh kumaha pemahamanna. Hiji niat teh di pilari tina definisina. Niat itu
qasdu syai', ya, bermaksud sesuatu. Qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi, kemudian disertai dengan pekerjaannya. Wa mahalluha, dan tempat niat itu adalah fil qalbi, di hati. Satu, paham inilah yang tersebar oleh paham ini tidak merata, ya, definisi tentang niat tidak merata ke umat. Jadi terkadang banyak umat-umat yang mengambil hasil akhirnya. Di sini juga dijelaskan tentang niat. Bagaimana niat yang dilafazkan? Niat yang dilafazkan itu adalah niat untuk membantu konsentrasi hati. Jadi konsentrasi itu sanes pikiran, Pak. Jadi konsentrasi itu konsentrasi hati. Nah, tetapi umat mengambil yang ujungnya gitu. Jadi sampai dengan umat ini tidak berlanjutkan lagi secara thariqah ilmunya. Jadi berhenti di situ. Jadi niat sholat teh usolli fardo subhi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuma lillahi ta'ala. Apa? Mantan gitu ya. Nah, eta teh saur Imam Syafi'i mah kanggo nguatkeun hate. Sedangkan hadis dina Bulughul Maram, ketika engkau salat maka berdiri. Berdirilah. Fakabbir, maka takbir. Tidak ada amalan lisan di sana. Tidak ada amalan lisan. Kan tetapi banyak sahabat dan umat kita, pasti dari kamu ya. Tutup cukup, alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita sampai dengan hadis yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang ketiga, arkanul Islam wada'a imahu al-'idham, rukun Islam dan da'aimahul 'idham. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.